Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Selasa 18 Mei 2021. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan terus menyertai kehidupan kita yang membawa kebahagiaan. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, sampailah kita pada pembacaan firman Tuhan hari ini, 2 Samuel pasal yang ke-8. Sebelum kita akan merenungkan bacaan kita hari ini yang memberkati kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih hari yang baru Tuhan percayakan kepada kami, dan kami mau terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap sedia untuk belajar dan merenungkan serta menerapkannya dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya bacakan dalam ayat yang pertama dikatakan firman Tuhan sampai ayat kedua. Sudah itu Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu Daud mengambil kendali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang Filistin. Dan ia memukul kalah orang Moab. Lalu sambil menyuruh mereka berbaring di tanah, ia mengukur tempat mereka dengan tali. Diukurnya 2 tali panjang tali itu untuk mematikan dan 1 tali penuh untuk membiarkan hidup. Maka orang Moab takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, boleh dikatakan bahwa orang Filistin ini sejak zaman Israel masuk ke tanah perjanjian merupakan musuh bubuyutan kali ya. Tapi di zaman Daud ini orang Filistin betul-betul ditundukkan. Bangsa Filistin yang tinggal di bagian barat Israel adalah tetangga yang paling banyak menyulitkan selama berabad-abad. Dalam kepemimpinan Daud, bangsa Filistin berhasil ditundukkan. Demikian juga bangsa Moab berhasil ditaklukkan oleh Daud dengan strategi tidak semua orang Moab yang dibinasakan. Dan di dalam ayat yang kedua tadi, Daud mendapatkan upeti dari orang Moab. Ayat yang ketiga sampai yang ke-6 saya lanjutkan. Selanjutnya Daud memukul kalah Hadadezer bin Rehob, Raja Zoba, ketika ia pergi memulihkan kekuasaannya pada sungai Efrat. Daud menawan daripadanya 1.700 orang pasukan berkuda dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkannya 100 ekor kuda kereta. Lalu orang Aram dari Damsyik datang menolong Hadadezer, Raja Zoba. Tetapi dari antara orang Aram itu Daud menewaskan 22.000 orang. Ketika Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsyik, orang Aram itu takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Bapak Ibu Saudara-saudara, pendudukan Daud atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah dan tidak bersunat, semuanya ini dicatat dan menjadi penting untuk menunjukkan kekuatan dan dominasi Israel, orang yang dipilih oleh Tuhan, bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Berikutnya Daud juga mengalahkan yang namanya Hadadezer, Raja Zoba, sekaligus menunjukkan penundukan orang Aram yang bermaksud membantu Hadadezer. Itu yang terjadi. Ayat 9 sampai 13 mengatakan, ketika didengar tahu Raja Hamat bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadezer, maka Tau mengutus Yoram anaknya kepada Raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya, karena ia telah berperang melawan Hadadezer dan memukul dia kalah, sebab Hadadezer sering memerangi Tau. Dan Yoram membawa barang-barang perak
emas dan tembaga, juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan, bersama-sama perak dan emas yang berasal dari segala bangsa yang ditaklukkannya, yakni perak dan emas dari orang Aram, dari orang Moab, dari Bani Amon, dari orang Filistin, dari orang Amalek, dan dari jarahan yang dirampas dari Hadadezer bin Rehob, Raja Zoba. Demikianlah Daud mendapat nama, dan ketika ia pulang, ia menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin. 14. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom, di seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan belum lagi orang Edom yang tewas hingga 18.000 orang berhasil ditaklukkan oleh Daud. Demikian juga orang Amalek pun dikalahkan. Ya, orang Amalek ini juga musuh yang berabad-abad. Ketika Israel keluar dari tanah Mesir, ya, Israel pernah dikalahkan oleh Musa. Dan pada saat ini juga dikalahkan oleh Daud. Bapak Ibu saudara-saudara, dicatat dalam pasal 8 ini tidak semua tetangga Israel bersikap memusuhi kerajaan Israel yang dipimpin oleh Daud. Ada juga yang namanya Tau, Raja Hamat, yang menjalin perdamaian dengan Daud, dan Daud pun memperlakukan bangsa Hamat dengan baik. Perluasan wilayah kekuasaan membuat Daud menambah pengerja-pengerjanya atau stafnya. Di dalam ayat yang ke-15 sampai 18 dikatakan, demikian Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Yoab anak Zerunya menjadi panglima, Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara, Zadok bin Ahitub dan Ahimelek bin Abiatar menjadi imam, seraya menjadi panitera negara. Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kreti dan orang Pleti, dan anak-anak Daud menjadi imam. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah keberhasilan Daud yang luar biasa, sehingga dia juga menambah pengerja-pengerja ataupun staf yang mendukung kerajaannya. Maka dengan keberhasilan demikian, nama Daud semakin bertambah besar, seperti yang dijanjikan Tuhan di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat yang 9, bahwa kerajaannya semakin menjadi besar, dan inilah kenyataan yang menunjukkan bahwa Tuhan menggenapi janjinya, karena Daud memerintah dengan menegakkan keadilan dan kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudara, penting sekali mengapa janji Tuhan dinyatakan, karena Daud memerintah dengan menegakkan keadilan dan kebenaran. Namun semua upeti dan hasil perampasan perang itu dipersembahkan Daud kepada Tuhan, karena ia tahu bahwa sesungguhnya yang berperang adalah Tuhan. Dia tahu bahwa segala sesuatu yang dia miliki, termasuk kekayaan, hasil kemenangan berperang, itu semua sesungguhnya adalah milik Tuhan. Sehingga Daud mempersembahkan itu kepada Tuhan. Strategi penempatan pasukan di negara-negara tetangga membuat mereka tidak bisa lagi mengusik, menentang, atau menindas Israel. Seperti orang Filistin, orang Amalek, orang Amon, orang Aram, orang Edom. Tidak lagi berkutik dan berani mengusik, bahkan menentang, apalagi menindas Israel. Luar biasa, ya. Tuhan berjanji, Tuhan menggenapi. Ya, dikatakan ayat yang ke-6 dan juga ayat yang ke-14, maka ada kedamaian di tanah Israel seperti yang telah dijanjikan oleh Tuhan Allah Israel. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemenangan, berkat, dan kesejahteraan dialami Israel selama masa pemerintahan Daud.
Inilah salah satu sebab mengapa Daud disebut sebagai raja terbesar dalam sejarah Israel. Inilah yang sebenarnya Tuhan inginkan terjadi di masa raja yang pertama, yaitu Saul. Tetapi Saul telah menolak Allah, sehingga apa yang dijanjikan Tuhan atas Israel dinyatakan melalui kepemimpinan Raja Daud dan bukan Raja Saul. Bapak Ibu Saudara-saudara, kunci dari semuanya ini adalah karena Daud bersedia untuk hidup tunduk kepada Tuhan, tunduk pada pemerintahan Tuhan, teokrasi, walaupun dia sebagai seorang raja. Seorang raja yang tunduk kepada Tuhan mendatangkan berkat bagi seluruh bangsanya, bahkan rakyatnya pun menjadi orang-orang yang tunduk di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketundukan Daud atas pemerintahan Tuhan membuat Tuhan memberkati Daud, sehingga bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya di bawah kaki Daud. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini bukanlah prinsip tabur tuai, ya, tetapi ketaatan kita kepada Tuhan memang akan menggiring kita pada pemenuhan rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa ketaatan kita pada Tuhan akan menggiring kita, membawa kita kepada pemenuhan rencana Tuhan, rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka kunci untuk mendatangkan keberhasilan dalam hidup kita, apapun itu, apapun yang kita perjuangkan, kuncinya dalam kehidupan kita adalah kita mau hidup tunduk di hadapan Tuhan, tunduk pada pemerintahan Tuhan. Artinya kalau Tuhan berfirman, kita mau laksanakan. Tuhan menyampaikan apa yang dikehendakinya melalui Alkitab yang dituliskan dan kita membacanya, kita mau melakukannya. Itulah ketundukan di hadapan Tuhan. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, janjinya, penyertaan dan juga berkat itu akan diberikan kepada setiap orang yang setia hidup dalam ketundukan pada pemerintah Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kita sungguh-sungguh ketika kita mau melakukan yang terbaik seperti yang Tuhan inginkan, kita pun mengalami kebahagiaan. Kebahagiaan kita adalah ketika kita masuk dalam rencananya dan hidup tunduk di hadapannya dan bisa menggenapi firman-Nya. Itulah kebahagiaan sejati yang sejatinya dimiliki oleh setiap orang-orang percaya. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian untuk hidup di dalam ketundukan kepada Tuhan yang mendatangkan berkat bagi kita sekalian. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa di surga, yang kami puja, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas firman Tuhan hari ini. Kami tidak hanya ingin mendapatkan berkat-berkat Tuhan, tetapi kami hidup semaunya sendiri. Tetapi kami mau Tuhan, kami mau hidup tunduk di hadapan Tuhan, mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Sehingga yang kami dapatkan betul-betul oleh karena pemeliharaan dan kasih Tuhan kepada kami. Bukan dari yang lain. Sebab seringkali iblis menjebak kami untuk hal ini. Kami mohon biarlah Tuhan berikan kepekaan dalam diri kami untuk hidup tunduk sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa, permohonan, ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.